Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adina Biradahri dari kelas B jurusan Bisnis Digital Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini setelah di video sebelumnya saya telah membuat dimensi produk dan dimensi karyawan. Selanjutnya saya akan membuat dimensi cabang di Pentaho. Nah, sebelum itu kita akan melihat data apa saja yang kita butuhkan. Jadi di sini di Starscan kita membutuhkan eh, dari tabel provinsi dan dari tentunya tabel cabang. Karena kita akan membuat dimensi cabang. Nah, tapi setelah melihat di tabel cabang, ternyata di tabel cabang itu tidak ada yang menunjukkan kode atau nama provinsi. Di sini hanya menunjukkan kode kota. Jadi sebelum itu kita akan menghubungkan dari tabel cabang dengan tabel kota. Karena yang ada di tabel cabang hanya kode kota. Nah, di kode kota ini nanti kita akan menghubungkannya ke kode provinsi. Jadi kita akan masuk ke Pentaho. Di sini saya sudah membuat filenya untuk tempat kerja kita. Cara membuatnya di sini seperti video-video sebelumnya dan diganti namanya. Nah, lalu di sini kita akan masukkan tabel input. Nah, kita akan masukkan dua dulu. Yang pertama ada tabel cabang. Nah, di sini connection-nya kita akan membuat lagi connection database karena setiap kita membuat file baru kita akan membuat database connection yang baru lagi. Tapi namanya tetap sama. Jadi dari sini OLTP minimarket. Lalu di connection time-nya kita pilih MySQL karena saya menggunakan database dari MySQL. Lalu hostname-nya localhost. Database name-nya kita sesuaikan dengan connection name. Eh, jadi ingat semuanya sebelum menjalankan ini kita perlu menyalakan exam pp. Nah, di sini, nah ini adalah exam. Nah, di sini port numbernya saya gunakan 3307 karena laptop saya menggunakan 3307, tapi umumnya adalah 3306. Nah, di sini tes. Nah, kalau sudah muncul pop-up seperti ini berarti sudah berhasil terintegrasi. Nah, di sini get SQL, lalu pilih tabel. Nah, di sini kita cari tabel cabang. Nah, dari tabel cabang ini, klik yes. Nah, di sini eh, di tabel cabang itu akan tampil kode kota seperti dibilang tadi karena tidak ada tabel provinsi atau kode provinsi, nama provinsi. Jadi nanti kita akan menghubungkan dulu tabel cabang dengan tabel kota. Nah, di sini kita pakai tabel kota, OLTP minimarket, get SQL select. Ini sudah ada jadi nggak perlu dibuat lagi karena sudah dibuat tadi. Nah, di sini tabel kota, klik OK, yes. Nah, nanti setelah menghubungkan kedua ini, hasilnya itu kita akan menghubungkan lagi ke tabel provinsi. Jadi kita hubungkan dulu tabel cabang dengan tabel kota, karena di cabang itu tidak ada yang menunjukkan provinsi. Jadi kita menggunakan kota dulu. Lalu klik OK. Nah, lalu di sini kita cari stream lookup untuk menghubungkan antara data dari tabel cabang, yaitu tabel cabang adalah data utama, dengan data tambahan dari tabel kota. Nah, di sini kita pilih tabel kota karena kita akan memasukkan dari tabel kota mencocokkan dari tabel kota dengan tabel cabang. Nah, di sini kita pilih kode kota. Di sini juga kita pilih kode kota. Nah, setelah memilih kode kota di sini kita memilih kode provinsi dengan nama kota. Kenapa kode kota tidak dipilih? Karena kode kota sudah ada di sini. Nah, di sini kita pilih kode provinsi dan nama kota karena kita akan nanti menghubungkan dari yang ada di cabang dengan di kota, di tabel kota. Nah, lalu kita klik OK. Lalu klik kanan, preview, klik launch. Nah, jika di sini sudah berhasil, berarti dari kode kota itu sudah menghubungkan dengan yang ada di nama cabang. Nah, lalu kita akan memasukkan lagi uh, tabel yang kedua, yaitu tabel provinsi. Yang ketiga. Kita hubungkan dulu ke sini. Nah, sebelum itu saya lupa mengubah tadi namanya di sini jadi join kota. Nah, dari sini saya akan menghubungkan data yang sudah ada tadi dari join kota ini dengan yang ada di tabel provinsi. Nah, di sini. Jadi ingat karena di sini kita membutuhkan tabel provinsi. Nah, ada tabel kode provinsi, nama provinsi. Jadi kita akan menghubungkannya lagi. Ini jadi stream lookup itu untuk eh, menggabungkan antara kedua data untuk melengkapi, untuk menambah.
Nah, di sini ada tabel provinsi. Lalu klik yes. Di sini ada kode, nah kode provinsi, ada nama provinsi. Klik OK. Nah, lalu dihubungkan ke string lookup yang kedua ini. Nah, klik 2 kali, ubah namanya jadi join provinsi. Nah, di sini dipakai tabel provinsi. Karena yang akan digabungkan ke data utama yang sudah dihasilkan di sini adalah provinsi, kode provinsi. Nah, di sini kode provinsi, dan di bawah sini nama provinsi. Nah, klik nama provinsi. Klik OK. Lalu kita review lagi untuk melihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini datanya sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada kode provinsi, nama provinsi, lalu kode cabang, dan nama cabang. Nah, setelah itu kita perlu untuk membuat urutan dari data tersebut. Nah, jadi kita add sequence. Nah, dari sini kita hubungkan ke add sequence, klik 2 kali, lalu ubah namanya menjadi SK cabang. Di value name-nya disesuaikan sama. Start at value-nya 1 dan ini juga 1 karena nanti akan berurutan 1, 2, 3. Dan jika di sini ditaruh 2, berarti dia akan 1, 3. Jadi dia akan menambah di sini, sesuai di sini. Klik OK, lalu klik kanan preview. Klik launch. Nah, di sini sudah berhasil ada urutan dari datanya. Nah, lalu setelah itu datanya perlu kita sesuaikan lagi agar sesuai dengan star scheme. Jadi kita akan pilih kolom dari data tadi. Nah, pilih kolom itu kita cari select value, lalu dihubungkan. Kita ubah namanya menjadi pilih kolom. Nah, di sini kita urutkan sesuai dengan yang di sini. Jadi yang pertama ada SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Jadi di sini SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, lalu kode cabang. Nah, ini kode cabang, lalu nama cabang. Terus kita cek lagi apakah sudah sesuai. Nah, di sini sudah sesuai dengan star scheme. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil, klik kanan preview, lalu klik launch. Nah, di sini datanya sudah rapi sesuai dengan star scheme. Lalu setelah itu langkah terakhir adalah memasukkannya ke database. Jadi di sini kita cari tabel output. Nah, lalu dihubungkan. Main output of step, klik 2 kali, lalu diubah namanya menjadi dim cabang. Nah, ini target table-nya kita tulis juga namanya sama dim cabang. Jadi nanti target table itu nama yang akan terpampang di database-nya di PHP. Nah, di sini connection-nya masih OLTP. Nah, sedangkan kita kan di tahap terakhir itu kita ingin memasukkannya ke online analytical processing. Jadi kita harus membuat OLAP di sini. Nah, di sini kita harus membuat OLAP minimarket untuk memasukkannya. Nah, karena saya menggunakan di PHP itu ada yang saya gunakan sekarang adalah OLAP 2, jadi kita sesuaikan namanya dengan yang di PHP. OLAP 2 minimarket. Di database-nya juga sama namanya. Lalu di sini kita cari connection type-nya itu MySQL. Nah, MySQL hostname-nya localhost. Di sini port saya 3307. Lalu tes. Nah, di sini kalau sudah muncul pop-up seperti ini, klik OK. Nah, setelah itu kita centang di sini database files, lalu klik get fetch. Nah, ini adalah nama yang akan masuk ke database-nya, nama-nama kolomnya untuk dicek lagi apakah sudah benar. Nah, di sini SQL, lalu execute, lalu klik OK. Close. Oke. Kita klik kanan, preview, klik launch. Nah, jika sudah begini berarti sudah berhasil masuk ke PHP My Admin. Nah, kita buka. Nah, sudah berhasil ada dimensi cabang di database. Terima kasih.